1. Sifat-sifat Raja Yehezkia. 1. Setia kepada Tuhan. 2. Kasih. 3. Sukacita. 4. Damai. 5. Sejahtera. 6. Kesabaran. 7. Kemurahan. 8. Kebaikan. 9. Kelemah lembutan. Nomor 2. Berapa umur yang diberikan Tuhan ke Raja Yehezkia? 15 tahun. Nomor 3. Nabi yang bersama Yehezkia saat sakit. Nabi Yesaya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita saat teduh ya adik-adik di dalam hati masing-masing. Ya, selesai. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri dengan anak sekolah minggu. Yeay, 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 yeay. Let's go. Kita angkat pujian satu anak Tuhan pergi ke sekolah minggu, dilanjut dengan Laskar Kristus. Anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan titah ke-10 dan maksudnya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut
serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita meminta kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dalam mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dapat bersikap dengan baik. Dipersiapkan Alkitabnya adik-adik. Sekarang kita akan sambut firman Tuhan dengan bernyanyi rong rong rong. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali merenungi firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi pelaku firman-Mu supaya nama-Mu dapat dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Apa kabar? Bagaimana pada hari ini kalian mengawali hari kalian ini dengan cara seperti apa? Apakah kalian pagi-pagi tadi ada yang marah-marah? Sampai-sampai ada yang sedih karena kalian marah-marah? Atau ada yang tidak peduli dengan keadaan sekitar? Atau bahkan ada yang punya niat yang tidak baik pada hari ini, udah ngerencanain hal yang gak baik pada hari ini. Wah, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang mau mengajarkan kita akan satu hal. Yuk kita buka bersama-sama dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kakak bacain dulu ya, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita baca, Kak Meta baca di sini, kalian baca di rumah ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Adik-adik, semua orang di dunia ini berdosa, gak pandang usia. Kita, adik-adik kita yang masih lebih kecil lagi, bayi yang dalam kandungan mama, remaja, orang dewasa, lansia, semua orang berdosa. Yang kaya, yang miskin, yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, yang tubuhnya besar, tubuhnya kecil, semua berdosa. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 7. Ayo kita buka Alkitabnya. Mazmur 51 ayat 7, kakak bacakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti dari mulai kita berada di dalam kandungan ibu kita, di dalam perut mama kita sudah berdosa. Dari mana ya asal mulanya dosa itu? Ternyata dari si iblis, si iblis, betul banget. Ia menghendaki supaya semua orang, semua orang itu menjauh dari Allah. Bahkan kita yang masih kecil.
yang dikasihi Tuhan itu supaya menjauh dari Allah, supaya tidak sayang lagi sama Allah. Padahal Allah yang menciptakan kita, padahal Allah yang mengasihi kita. Adik-adik masih ingat ya cerita tentang Adam dan Hawa. Hawa yang digoda oleh iblis dalam rupa? Iya betul, dalam rupa ular. Di Kejadian 3 ayat 1-7 adik-adik bisa membaca bahwa pada akhirnya manusia pertama yang Tuhan ciptakan itu melanggar perintah Allah. Dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Dosa itu adik-adik adalah pelanggaran kemauan atau kehendak Allah. Kalian bisa baca di 1 Yohanes 3 ayat 4. Allah itu ingin kita itu happy bersama Allah. Allah itu ingin kita bahagia selalu. Tapi manusia suka maunya sendiri. Manusia suka maunya sendiri. Senangnya sendiri. Dan kesenangannya manusia itu seringkali mendatangkan dosa. Apa upah dosa itu? Kita semua sudah tahu upah dosa ialah maut. Maut seperti apa ya? Itu api neraka. Hukuman yang kekal dari Allah. Kalian bisa baca juga di Roma 6 ayat 23. Kakak bacain ya, Roma 6 ayat 23, beneran itu upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, jadi kita harus berhati-hati. Wah kalau gitu aku tidak mau berdosa nih Kak, aku mau lepas dari dosa. Tapi sayang, dosa itu kita tidak bisa melepas dosa itu dengan kekuatan kita sendiri. Hanyalah kemauan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Di mana? Iya betul banget, di kayu salib. Dan kita semua tahu Tuhan telah menebus dosa kita. Tuhan sungguh memberikan kasih-Nya kepada kita. Menebus dosa kita di kayu salib. Kalau sudah ditebus, kalau sudah dicintai kembali oleh Allah, padahal sebenarnya kita tidak pantas untuk itu, please, kita harus mau menjauhi dosa. Jangan lagi berdosa, kita harus berbuat yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul sekali. Nah adik-adik, tapi nggak bisa nih Kak, aku ini kan manusia lemah. Aku ini pengennya juga tiap hari gak berdosa setiap saat. Tapi ada aja yang aku lakukan salah aja. Nah karena kita memang lemah. Karena kita memang manusia yang sering kali berbuat dosa. Maka ketika kita melakukan kesalahan apa yang harus kita lakukan? Di sini kakak membuat rumus, tapi bukan rumus matematika ya. Ini rumus, kalian bisa ingat kalau kalian melakukan kesalahan, kalian ingat rumus ini. Rumusnya disingkat dengan formula sadaroha. Sadaroha. Apa itu sadaroha ya? Rumus apa itu? Kakak di sini akan jabarkan. Sa artinya sadar. Sadar kesalahan atau dosa pelanggaran yang kita lakukan. Gimana sadarnya? Sebenarnya Tuhan itu sudah ketuk hati kita. Tok, tok, tok. Ayo, kamu berdosa. Ayo, kamu harus sadar. Kamu telah melakukan yang gak baik. Kamu menyakiti hati orang lain. Kamu melakukan pelanggaran yang membuat orang-orang lain bisa celaka. Sebenarnya hati kita jadi gelisah ketika kita melakukan dosa. Jadi ingat. Rumus 1, sadar. Sadar dulu. Jangan tunda ketika kita mulai gelisah. Wah ada yang gak beres nih di hidupku. Kok aku begini-begini aja ya? Ada sesuatu nih. Padahal aku sudah nyontek nih. Padahal nilaiku sudah kelihatannya 9. Padahal nyontek. Iya namanya juga nyontek. Bukan hasil kerja sendiri. Tentu saja kita nggak akan bertambah pintar.
Karena ada sesuatu yang salah. Kita memperoleh hasil-hasil kita yang baik itu bukan karena kemampuan kita. Itu dia. Lalu sadaroha, D-nya. D-nya itu doa. Datang kepada Tuhan. Ini dia pembacaan kita pada hari ini di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita diajarkan untuk mau datang kepada Tuhan. Padahal kita udah berdosa ya. Harusnya iblis itu suka banget nipu-nipu kita. Bikin kita ada rasa bersalah. Terus iblis bisikin di hati kita, udah itu dosanya kecil, gak apa-apa. Semua orang juga melakukan. Itu mah hal yang biasa. Iblis tuh suka bilang itu di telinga kita, di hati dan pikiran kita. Dia godain kita supaya kita tetap terjerat dalam dosa. Tapi ketika kita sadar, lalu kita cepat-cepat berdoa pada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan tenang saja, tadi pembacaan kita di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, di ayat 9-nya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, Allah itu baik banget. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Kalau gitu Kak, aku mau berbuat salah, nanti minta ampun. Aku mau berbuat salah, aku minta ampun. Aku mau berbuat salah, aku mau minta ampun. Apakah begitu? No. Ingat, Allah kita pengasih, Allah kita juga hakim yang adil. Dia memperhitungkan segala kesalahan-kesalahan kita. So, ketika kamu meminta ampun kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh maksudnya bertekad untuk minta ampun pada Tuhan. Minta Tuhan supaya membasuh kita yang melakukan hal yang jahat ini. Hal yang tidak baik ini. Hal yang melukai hati orang lain. Sadaroha, sa-nya udah, D-nya udah, A-nya. Akui kepada siapa? Kepada orang yang kita lakukan kesalahan. Orang yang kita nakalin. Kita akuin sama dia bahwa kita salah. Gimana ya ngomongnya ya? Misalnya kita ngomong ke orang yang kita nakalin. Aku mengaku kalau aku tadi sudah menyontek hasil karyamu. Aku mengaku tadi aku sudah mengambil pulpenmu. Aku mengaku hari ini aku terlambat. Aku mengaku hari ini aku cuekin mama, cuekin papa. Padahal aku tahu mama papa sudah capek kerja. Tapi aku gak peduli, aku tetap memberantaki semuanya. Aku keluarin mainan-mainanku dan aku gak mau beresin. Nah itu adik-adik, kita harus mau mengakui bahwa kita salah. Nah pengakuan itu membutuhkan keberanian. Jika kita mau mengaku berarti kita orang yang berani dalam Tuhan. Nah lalu sadaroha, rohnya, nggak pakai hak dulu. Rohnya itu adalah roh Allah akan memampukan kita untuk merendahkan hati kita, minta maaf. Jadi ketika kita mengakui kalau kita salah kepada orang itu, maka roh Allah akan memberi kita kerendahan hati untuk meminta maaf. Orang yang sombong tidak mau minta maaf. Orang yang rendah hati, dia akan mau minta maaf. Kalian ingat itu. Apakah kalian orang yang sombong atau rendah hati? Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian bisa cek berapa kali kalian meminta maaf kepada orang yang kalian jahilin, kalian nakalin, kalian bikin mereka susah. Siapa saja. Kenapa meminta maaf itu merendahkan hati kita? Bisa-bisa orang yang kita bikin salah itu adalah orang yang usianya lebih muda dari kita. Orang yang biasa-biasa saja.
malah mungkin mbak di rumah, kalian itu suka ngeberantakin rumah, kalian itu suka makan nggak dicuci piringnya, ada mbak ini makan lagi aja berantakin lagi ini waduh mbaknya juga aduh ini gimana ya, dan kalian cuek aja nggak peduli dengan keberadaannya. Kalian harus meminta maaf, maaf ya mbak ya, aku bikin salah, aku bikin capek mbak gitu. Lalu yang terakhir sesudah melakukan segalanya harus mengubah tindakan jadi lebih baik. Dengan cara apa? Mau bertanggung jawab dan tidak akan mengulanginya lagi. Bertanggung jawab, kalian ngerusakin pot bunga, kalian ngerusakin waktu lagi main bola, ngerusakin jendela orang. Minta maaf pak, udah ngerusakin, abis itu pergi deh. Wow, nggak boleh kayak gitu dong. Harus mau bertanggung jawab. Pak, baiklah saya ganti jendelanya pak, kacanya. Kalian udah ngotor-ngotorin rumah, padahal udah disapu sama mbak. Tanggung jawab, mbak saya aja mbak yang nyapu sekarang mbak. Kalian udah buang-buang duit mama untuk beli macam-macam. Bilang, mah aku mau menabung sekarang mak. Jadi kalian harus bertanggung jawab dan berusaha untuk tidak melakukan yang tidak baik lagi. Karena Allah mengasihi kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Oh iya, dan satu lagi, nanti sesudah berdoa kalian bisa melihat cuplikan drama yang dibawa oleh teman kita beserta keluarganya yang mengajarkan kita untuk mau meminta maaf. Ya, minta maaf. Dan ingat adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, jangan lupa kita harus datang kepada Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan melalui minta ampun kepada Tuhan. Demikian firman pada hari ini, kita mau berdoa. Bapa yang kudus yang berada dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kudus, Engkau membenci dosa, dan kami anak-anak-Mu sering melakukan dosa. Kami tahu Engkau begitu kasih kepada kami tahu Engkau akan menyelamatkan kami. Mampukan kami, ingatkan kami untuk datang kepadamu, mengakui segala dosa kami, sehingga dosa itu tidak menjerat kami. Terima kasih untuk firman pada hari ini, biarlah firman itu menerangi kami untuk sadar roha, untuk satu hati juga memuji memuliakan namamu, untuk menjadi anak-anak terang-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mau baca obrolan grup WA kelas dulu Waduh, disuruh fotoin lagi nilai-nilai kertas ulangan tuh. Wah, nilai-nilai kertas ulangan tuh jelek semua. Aku nggak tahu tentang pelajaran ini. Kalau aku kasih tahu, aku bisa dimain-main nih teman-teman. Apalagi temen aku kasih tahu ke orang tuanya. Terus orang tuanya kasih tahu ke mama aku. Gimana? Bisa-bisa mama aku beriin aku. Jangan-jangan mama aku mukulin aku pakai sapu gigi. Aku di rumah saja. Tapi perasaanku ada yang gak enak nih. Memang sih aku selalu menyembunyikan hasil nilai ulanganku yang jelek ini dari bapak dan mama. Aku takut mereka marah dan menghukumku. Aku harus memohon ampun kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau menyadarkan akan dosaku. Aku tahu perbuatanku salah. Aku tidak jujur pada Bapa, Mama yang selama ini mengasihi aku dan mendidikku. Aku tahu kebohonganku membuatku semakin tidak baik. Nilai-nilaiku semakin jelek. Ampuni aku Tuhan. Tolonglah agar aku dapat memberitahukan ini ke Bapa dan Mama. Dan kalaupun aku dihukum, ajarkan aku untuk bisa bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Ma, sini deh, Ma. Ada apa sih, Pan? Sini aja, Ma. Gini, Ma, aku ngaku jujur. Selama ini aku setiap belajar mendapatkan nilai jelek. Kalau ulangan, maaf Ma, aku salah banget. Kalau Mama mau hukum aku terima. Kan, kenapa nilai-nilaimu bisa turun seperti ini? Begini Ma, aku tidak mengerti tentang pelajarannya juga. Aku tidak membaca catatan yang dikasih oleh guru. Repan, Mama kaget melihat ulangan-ulanganmu ini juga. Kamu menyembunyikan nilai-nilaimu ini dari Mama. Tapi Mama hari ini jujur senang. Karena kamu mau jujur, Mama maafkan kamu. Terus terang bilang, tentu Mama akan menolongmu. Kan kamu punya kakak. Kakak Grace, tolong ajari adik kamu. Apaan sih, Kak? Ini Kak. Lah, ini mah gampang. Kenapa nggak dari dulu bilang kakak Grace ini kakak abangku? Terima kasih Ma. Terima kasih Kak. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Seru ya? Dan tadi juga ada video ya, teman kita yang bernama Revan. Nah, adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus mencontoh apa yang sudah dilakukan teman kita Revan. Sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan, sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Tangaku Namet-met. Mari kita berdoa sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa
Adik-adik, besok itu kan tanggal 17 Agustus. Untuk memperingati hari kemerdekaan, kita nyanyi sama-sama lagu 17 Agustus dengan semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Tetap sedia, tetap